Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer. Tema kita kali ini adalah yang dia rasakan saat berpisah dengan kamu. Apa yang dia rasakan ya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Cancer, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Cancer, Cancer, Cancer. Kita lihat apa yang terjadi jika kamu berpisah dengan dirinya. Wow, di sini ada Six of Swords. Saya lihat di sini mungkin dia berat hati ya sebenarnya meninggalkanmu. Mungkin karena ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, sehingga mau tidak mau dia merasa harus meninggalkanmu demi kebahagiaanmu, kebahagiaannya, dan kebahagiaan keluarga ya. Ataupun mungkin juga di sini ya, dia meninggalkanmu karena ada kerjaan ya, ataupun mungkin karena studi, sehingga dia harus menduakan cintanya demi masa depan. Dia merasa sangat bersalah juga ya, kenapa ya hidup ini tidak berpihak padaku, dimana saya menyayangimu tetapi ternyata takdir berkata lain, dimana ya saya harus bisa melepaskan kamu. Waduh, dia merasa gimana ya, sebenarnya dia cinta kamu ya Cancer, tetapi saya merasakan di sini energinya kayak ya pasrah aja gitu. Apa yang ingin semesta mau sampaikan kepada dirinya atau bentuk dirinya kayak bagaimana ya diikuti aja ya. Ini energinya juga bisa terbolak-terbalik, entah Cancer kamu yang merelakan dia atas keputusan kamu ya, dan mulai berjuang lagi untuk kehidupan yang baru. Di sini ada Five of Wands. Di sini banyak orang yang agak sedikit ikut campur urusan kamu ya, saya lihat. Ya, yang mana mungkin banyak ember, suka gosip atau intervensi orang luar masuk ke dalam hubungan kamu, ataupun kecemburuan yang sangat mendalam sehingga akhirnya kalian bubar, ya. Sehingga akhirnya kalian memutuskan untuk berpisah ya, ataupun mungkin ya tadi ya, entah orang tua tidak merestui, ataupun mungkin karena perbedaan-perbedaan seperti gitu. Di sini Wheel of Fortune, dia merasa bahwa kalau saya pergi dari kamu ya nggak apa-apa Cancer, kamu mau datang silahkan, tidak juga nggak apa-apa ya. Ini ada beberapa yang maksudnya realistis, karena tadi saya bilang ya, walaupun dia sayang kamu tetapi dia masih berlogika, dimana ya oke, kalau memang kamu mau sama saya silahkan berjuang untukku, kalau tidak ya sudah, begitu aja. Yang penting kamu bahagia, saya bahagia, oke. Jangan mempersulit hidup ini ya, dimana ya dia berusaha untuk bekerja ya, walaupun mungkin kondisinya dia tidak bisa secepat itu melupakanmu, tetapi dia akan berusaha untuk waras ya. Karena Cancer punya pesona itu kayak kadang-kadang ngangenin ya, di awal saat bersama memang kayak kucing dan tikus, emosian, tetapi kamu tuh sangat dirindukan gitu. Jadi kamu jangan berpikir kamu tidak ada pesona Cancer. Banyak yang sangat klepek-klepek terhadapmu ya, tetapi mereka lebih kuat dari dirimu, sehingga lebih dominan logika gitu ya. Dimana saya lihat di sini ya sudah, dia akan mencari kesibukan, entah kerja, entah lebih spiritual ya, lebih mendekatkan diri kepada semesta, kepada Tuhan ya. Terus lebih ya mungkin dia melanjutkan sekolah, untuk bagaimana caranya supaya pikiran dia beraktivitas untuk mengalihkan pikirannya supaya jangan terlalu terfikirkan oleh tidak terlalu memikirkan kamu gitu ya.
Oke, berikutnya di sini The Fool. Saya lihat di sini dia akan menjalani kehidupannya walaupun mungkin tertatih, walaupun penuh dengan kesedihan, kesepian ya, karena mungkin kondisinya ya dengan kamu dengan adanya kamu itu dia merasa bahagia, tetapi pada saat tidak ada kamu ya dia kan tidak mungkin stuck begitu ya. Dia harus tetap bangkit, tetap move on, kewarasannya tetap dipakai ya. Karena saya lihat di sini mentalnya kuat ya. Ini orang walaupun mungkin sudah sangat-sangat bucin terhadapmu, tetapi dia berusaha bagaimana caranya supaya tetap dia bisa menetralkan emosi dia. Walaupun mungkin dia merasa bahwa wah dulu saya nggak terima kamu begitukan saya Cancer ya, tetapi dia harus berusaha untuk oke, saya menerima keputusan kamu. Ya, saya sudah berjuang untukmu Cancer. Kenapa kamu melakukan hal yang tidak senonoh kepada saya? Ini contoh ya. Contohnya nih. Dia sudah memberikan semuanya ya, jiwa dan raga, tubuh semuanya, dengan iming-iming ya kamu akan menghalalkannya ya, tapi ternyata ujung-ujungnya kamu pergi. Itu kan dia merasa kayak macam dikhianati atau ditipu. Tetapi oke, itu keputusanmu, ya sudah ya. Saya menerima diriku gitu, dan saya menerima juga atas kebodohanku. Dia menerima akan dirinya dan dia tidak menyalahkan siapapun, terutama dia tidak menyalahkan dirinya, dia cuma menyalahkan keadaan dan mungkin takdir ini yang akan membentuknya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang dewasa di hari esok. Ya, dia meniti karir lagi dari nol. Saya lihat di sini ada pencapaian yang mana dia ingin kembali lagi seperti dulu hidupnya ya. Ada the world di mana dia harus berbahagia dengan diri sendiri tanpa ada penyesalan, tanpa ada tangisan, tanpa ada kekecewaan, tanpa ada air mata. Walaupun mungkin kondisinya dia merasa sepi sendiri tanpa dirimu Cancer. Oke, Queen of Cups. Saya lihat di sini dia penuh dengan ketenangan sekarang, tidak seperti dulu. Dia gegabah, terus dia mungkin agak sedikit manipulatif, ataupun mungkin kondisinya dia manja. Sekarang tanpamu dia harus kuat, harus mandiri, harus bisa tetap tersenyum walaupun hatinya menangis, kelihatan baik-baik saja dan semuanya, supaya lebih move on. Karena ya dia tahu bahwa sebenarnya dia tidak bisa hidup tanpa dirimu ya. Tetapi apa yang terjadi, semuanya takdir berkata seperti gini, dan semuanya harus bisa baik-baik saja kalau dia mau. Dan ini seharusnya kondisi ini menjadi pembelajaran buat dia untuk bisa menjadi pribadi yang mandiri. Ya, Cancer, sebenarnya di hati kecilnya itu dia sangat sayang kamu, tapi apa daya ya. Ataupun mungkin Cancer kamu yang meninggalkannya, sehingga mau tidak mau dia sangat ya pilu. Artinya gini, dia bingung ya untuk cinta ini tuh kayak gimana gitu. Tapi mungkin dia merasa bahwa saya harus bisa mencintai diriku sendiri saat ini, lebih dekat dengan semesta, dan harus bisa move on menurutnya. Karena apa? Sebenarnya dia rapuh tanpamu. Walaupun mungkin kelihatannya baik-baik saja ya, tapi sebenarnya dia rapuh. Tuh dia memandangimu dari jauh loh. The Emperor, dimana di sini serasa mungkin kamu nggak diperhatikan, ataupun mungkin wah dia sudah dengan yang lain, ataupun bagaimana. Ternyata tidak ya, dia memperhatikanmu dari kejauhan walaupun dalam diamnya ya. Dia melihat kamu dengan siapa sekarang, ataupun mungkin wah sekarang kamu sudah berbahagia ya dengan pasanganmu, karena ada beberapa yang saya lihat di sini sudah mempunyai pasangan. Ataupun mungkin kondisinya dia sudah mempunyai pasangan, tetapi kamu selalu ada tempat di hatinya ya Cancer. Walaupun mungkin kondisinya pernah kamu berbuat salah kepadanya, ataupun mungkin dia pernah berbuat salah juga kepadamu, tetap aja kamu selalu ada di hatinya, dan maaf itu selalu ada untukmu Cancer. Kamu punya pesona yang sangat tinggi, penuh gairah, penuh dengan tanggung jawab, sesuai dengan tipe dia, yang mana ya karaktermu yang dia inginkan. Cuman ternyata semesta tidak berpihak, sehingga ya dia harus juga bisa kuat untuk tetap bisa melanjutkan kehidupan. Seven of Cups. Saya lihat di sini orientasinya bukan cinta ya. Ya cinta sih, tetapi ya 50% cinta, 50% yang lain, dimana sama seperti Wheel of Fortune di sini. Ya, di sini dia lebih fokus untuk mencari duit, karena saya lihat di sini dia ada down
kondisinya lagi terpuruk, entah mungkin dia terpuruk dalam hal keuangan, ataupun mungkin kondisinya dia belum mendapatkan sosok penggantimu, ataupun mungkin kondisinya lagi sepi job atau apapun ya, sehingga dia lagi fokus untuk karirnya, untuk lebih move on dan bisa bangkit secara mandiri secara finansial. Karena saya lihat di sini banyak orang yang juga ini ya, ibaratkan apa ya, kalau dibilang dia mau move on ya, tetapi sebenarnya hatinya nggak move on. Jadi kalau dia kerja itu kayak kurang gimana gitu, karena dia tahu bahwa ada yang kurang dalam dirinya, yaitu kamu, ada yang hilang dari dirinya, yaitu kamu. Dia sadar itu sebenarnya, tetapi dia berusaha bagaimana caranya supaya uh, semuanya itu tidak berpengaruh kepada yang lain gitu. Oke, itu masalah percintaan saya, masalah hatiku, oke. Tetapi jangan sampai hidupku begini-begini terus. Saya harus move on untuk bisa konsentrasi, untuk bisa profesional dalam bekerja. Wah, ada yang gagal move on nih. Sebenarnya dia move on ya, tapi gimana ya bahasanya ya yang bagus? Move on di luar, di dalam tidak. Karena ini kan masih mau melihat kamu, ya. Dan bahkan mengharapkan kamu, walaupun mungkin kamu sudah mempunyai pasangan, atau bahkan dia sudah mempunyai pasangan, tapi masih berharap kamu bisa kembali bersamanya. Kadang-kadang saya lihat di sini dia memelukmu, menciummu dalam angan, atau bahkan menginginkan kamu bisa masuk dalam mimpinya. Dah, di sini pantasan ya. Di sini ada the lovers, ada energi twin flame yang mana dia merelakan, tetapi benak kamu itu selalu ada di dalam kepalanya, terkoneksi secara jiwa, secara batin, walaupun mungkin kamu secara fisik tidak bersamanya. Pantasan ya, dari tadi energinya kok kayak berbau-bau twin flame, tapi ternyata ada the lovers ya, yang menegaskan bahwa kamu ada terkoneksi dengan twin flame-mu. Twin flame itu apa kak? Separuh jiwamu, yang mana terkadang kamu menginginkan lepas dari dia. Contohnya, kamu tuh gak cantik, gak ganteng, bikin ribet, stres, tapi kok saya ngangenin kamu. Kenapa kamu tuh selalu membuat saya emosi, tetapi saya menyayangimu. Nah itu ya, ada beberapa yang mungkin kondisinya, aduh apa saya diguna-guna nih, kenapa hidup saya begini ya, kok dia menjahatiku, mengecewakanku, jelek juga iya, kiri juga iya, tapi kok saya sayang dia, saya kangen dia. Itulah cinta tanpa syarat. Dan akhirnya dia sadar bahwa ternyata cinta tanpa syarat itu ada ya, yang mana mungkin dia lebih realistis. Ternyata sekarang Tuhan memberikan kenyataan hidup di mana bahwa cinta sejati itu ada untuk dirimu dan untuk dirinya. Karena Cancer juga, kalau kita bicara twin flame, berarti Cancer juga merasakan apa yang dia rasakan. Jadi apa yang saya ucapkan ini juga terkadang Cancer merasakan dengan koneksi energi dengan dirinya. Ya, yang mana kamu juga kangen dia, rindu dia, walaupun mungkin kondisinya kamu sudah mempunyai pasangan. Tetapi koneksi antara kamu dan dia selalu ada. Entah dalam bayangan, pikiran, bahkan imajinasi. Ya, contohnya kamu ingin tidur aja, aduh saya kangen dia, coba dia ada di sampingku. Jadi anggap aja kamu ada di sampingnya sambil membayangkan kisah-kisah romantis bersamanya, ataupun mungkin membuka file-file lama, lihat koneksi kamu ya dengan dirinya. Wah, ternyata memori-memori indah bersamanya di jalan ini, di jalan itu, kita bersama dulu. Jadi mengembalikan memori-memori masa lalu, dan akhirnya rindu semakin menggebu. Waduh ya, Cancer ada yang sebenarnya nih tipe-tipe move on ya, karena saya juga bingung, dia sudah move on tapi di sini kok masih memperhatikanmu. Ternyata energi twin flame itu nggak bisa dibaca ya, karena hanya dia yang bisa memendam rasa penuh dengan ketopengan, dimana dia merasa saya nih sudah move on, ternyata sangat bucin terhadapmu, tapi tidak memperlihatkan itu. Wow, di sini dia ada the tower, dia hancur sebenarnya. Tanpa dirimu tuh dia nggak bisa apa-apa sebenarnya. Kamu penguatnya, kamu dopingnya, kamu yang bisa membuatnya hidup, kamu yang bisa membuatnya happy, kamu yang bisa membuatnya bahagia. Walaupun mungkin kondisinya nggak bahagia, kamu bikin apa nggak ada, tapi kehadiranmu tuh sangat berarti untuk dirinya. Kehadiran aja tuh sudah sangat berarti. Walaupun mungkin kamu nggak punya duit, walaupun mungkin kamu nggak punya sesuatu yang bisa dia banggakan gitu, entah kulit, kok kulit sih, wajah ya, maaf,
ataupun mungkin dari segi pendidikan nggak ada yang lebih-lebih, ataupun mungkin dari segi kecantikan, kekayaan, keuangan atau prestasi apapun mungkin nggak ya biasa-biasa aja, tapi kok kamu serasa ada yang lebih dari diriku, ya itu karena ada energi twin flame yang mana akhirnya dia merasa bahwa oke, saya merasa sendiri tanpamu, ya sudah deh, saya tetap harus bisa hidup, harus bisa move on, walaupun mungkin saya tidak bisa move on dengan cepat, tapi saya berusaha untuk bisa mengembalikan diriku yang seperti yang dulu sebelum bertemu dirimu, Cancer. Wah, jadi orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu nih pas saat berpisah sebenarnya dia gagal move on, ini bukan bicara move on ya, dia sebenarnya gagal move on, cuman dia move on kan dirinya ya supaya dia tetap bisa waras, supaya dia bisa tetap hidup ya. Kalau dia terlalu termakan bucin, bagaimana dia bisa hidup, bagaimana dia bisa bekerja dengan baik. Tetapi ya itu, dirimu selalu ada di benaknya dan selalu ada tempat di diri kamu, itu selalu ada tempat ya yang dia sediakan untuk kamu isi suatu saat nanti ya. Karena kalau kita bicara energi twin flame tidak segampang itu, karena dibawa sampai akhir hayat. Kenapa? Karena jiwa. Kita bukan bicara secara fisik ya, tetapi di sini ada ketertarikan antar jiwa. Oke ya, makanya saya bilang di sini kok ada sampai guna-guna ya. Ternyata energi twin flame. Waduh, twin flame tuh gitu ya. Jadi orang serasa tuh kayak diguna-guna, padahal tidak. Kenapa? Karena jiwa yang sama di tubuh orang yang berbeda. Dia mencari jiwanya yang hilang, yaitu yang ada pada energi dari kamu, Cancer. Oke, semoga resonate ya. Dan saya sudah menarik energi juga dari energi kalian berdua, orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, di mana dari inisial kamu terkoneksi dengan ada huruf M, ada huruf D, maaf agak berisik ya, ada Z, ada W, maaf double, ada B, ada F, ada I, H, G, O, S, J, T, L, Y, P, C, ada Q, ada V, dan A ya. Oke, itu yang saya lihat ya dari koneksi inisial, di mana ada kamu terkoneksi dengan huruf M, D, Z, W, B, F, I, H, G, O, S, J, T, L, Y, P, C, Q, V, dan A ya. Oke, semoga resonate untukmu. Dan saya juga sudah menarik energi dari zodiak, di mana di sini kamu terkoneksi dengan Sagittarius, ada Taurus, ada sesama Cancer, ada Aries, Virgo, dan ada Scorpio. Oke, jadi seperti gitu ya dari zodiak ya, ada Sagittarius, Taurus, Cancer, Aries, Virgo, dan Scorpio. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, Cancer. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.